Pleasant, West Virginia, sebuah kota tenang di sepanjang sungai Ohio. Penduduknya tak banyak, kehidupan berjalan lambat dan sederhana. Tapi sejak tahun 1966, nama kota ini jadi legenda, bukan karena keindahannya, melainkan karena teror yang menghantui setiap sudutnya. Teror itu bermula di tempat yang tak asing bagi warga lokal. Daerah pabrik TNT yang sudah lama ditinggalkan. Dulunya digunakan untuk menyimpan bahan peledak. Selama Perang Dunia II, area ini penuh bunker, lorong beton, dan hutan lebat. Ideal untuk tempat bersembunyi. 15 November 1966, dua pasangan muda, Roger dan Linda Scarberry, serta Steve dan Mary Mellett, sedang berkendara melewati area TNT. Tiba-tiba, mereka melihat sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Di tepi jalan, berdiri makhluk setinggi hampir 2 meter. Tubuhnya besar, berwarna abu-abu gelap, tapi yang paling menakutkan, matanya. 2 cahaya merah terang, menyala seperti bara api. Dan ketika mereka mencoba pergi, makhluk itu terbang, mengejar mobil mereka dengan kecepatan luar biasa. Linda Scarberry mengatakan, "Itu bukan burung, bukan manusia, itu sesuatu yang lain, sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia ini." Dalam beberapa minggu berikutnya, laporan serupa bermunculan dari berbagai penjuru Point Pleasant. Anak-anak melihat mata merah dari balik jendela. Sopir truk dihantui sosok bersayap di jalan sepi. Bahkan seorang petugas pemakaman mengaku melihat makhluk itu berdiri di atas makam, lalu menghilang dalam sekejap. Media mulai meliput. Wartawan berdatangan dan warga mulai bertonu tania. Apakah ini sekadar halusinasi massal atau ada sesuatu yang nyata di baliknya? Yang aneh, saat penampakan meningkat, kejadian-kejadian aneh pun ikut bertambah. Listrik padam tanpa sebab, anjing-anjing menghilang, dan telepon rumah berdering. Tapi hanya ada dengungan aneh di ujung sana. Tak lama kemudian, muncul sosok lain yang menambah ketakutan. Pria-pria berbaju hitam. Mereka datang tanpa identitas, wajahnya pucat, berbicara dengan cara aneh, dan selalu bertanya tentang Masmen. Mereka mengetuk pintu rumah saksi mata, memperingatkan untuk tidak berbicara pada siapapun. Beberapa warga yang diwawancarai bahkan berkata, rasanya seperti bicara dengan robot atau makhluk yang mencoba menjadi manusia. Siapa mereka? FBI, agen rahasia, atau sesuatu yang lebih gelap? Puncak dari semua kekacauan ini terjadi tepat setahun kemudian, 15 Desember tahun 1967. Hari itu, jam sibuk menjelang Natal. Silver Bridge, jembatan utama yang menghubungkan Point Pleasant ke Ohio, tiba-tiba runtuh. Tanpa peringatan, tanpa waktu untuk melarikan diri. 46 orang tewas. Mobil-mobil tenggelam ke dasar sungai yang membeku. Tragedi itu mengejutkan seluruh negeri. Dan yang paling menyeramkan, sehari sebelum runtuhnya jembatan, beberapa saksi mata mengaku melihat Masmen berdiri di atas jembatan, memandangi kota dari ketinggian. Setelah peristiwa itu, Masmen menghilang. Apa sebenarnya Masmen? Banyak yang percaya bahwa makhluk ini bukan monster, tapi pertanda, seperti Banshee dalam mitologi Irlandia, makhluk yang muncul sebelum kematian atau bencana besar. Dalam kasus Point Pleasant, ia muncul sebelum Silver Bridge runtuh. Tapi, ada teori lain lebih mengerikan. Beberapa peneliti paranormal menyebut Masmen sebagai makhluk interdimensional, makhluk dari dunia lain yang terjebak di antara realitas. Bahkan, ada yang menghubungkannya dengan aktivitas UFO di daerah itu, dan percaya Masmen adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar
dari sekadar penampakan biasa. Puluhan tahun berlalu, tapi kisah Masmen tak pernah benar-benar hilang. Kota Point Pleasant kini punya patung Masmen yang berdiri megah di pusat kota. Bahkan ada festival tahunan untuk mengenang kisah ini. Perpaduan antara wisata, rasa penasaran, dan trauma yang tak pernah sembuh. Buku, film dokumenter, podcast, semua mencoba menjawab pertanyaan yang sama. Siapa atau apa Masmen, dan kenapa ia memilih Point Pleasant? Mungkin Masmen hanyalah mitos, cerita rakyat modern, atau mungkin ia benar-benar ada dan masih mengawasi dari kegelapan, menunggu bencana berikutnya untuk muncul kembali. Satu hal yang pasti, sejak malam itu di tahun 1966, kota kecil ini tak pernah benar-benar sama. Dan jika kamu berjalan sendirian di hutan West Virginia, lalu mendengar desiran angin seperti kepakan sayap, jangan menoleh, karena mungkin dia masih di sana, menjagamu atau memperingatkanmu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.